sharing ya. Jadi bukan berarti saya oke, pinter dan sebagainya, tidak. Tapi karena saya ini banyak membaca, banyak mencoba gitu kan, jadinya, bisa melakukannya itu dan insya Allah kita akan sharing bareng-bareng dan insya Allah pula, dari UMK ini nanti akan banyak artikel yang terpublish di, jurnal internasional bereputasi, amin ya. Amin ya rabbal Nah, alamin. oke, teman-teman, jadi saya di sini adalah dosen muda. Artinya belum lama saya lulus S2, sama seperti teman-teman itu sekarang masih S2. Ya, jadi lebih enak saya sharing pengalaman saya publish artikel di Scopus Q1. Dan proses ini saya lakukan selama saya masih S2. Loh kok bisa? Ya, bisa. Nah, jadi teman-teman bisa lakukannya juga. Jadi selama masih proses, sekuliah, teman-teman bisa langsung, visinya itu langsung ke depan gitu loh. Apa yang saya pelajari hari ini, saya akan targetkan untuk publish ke, international publication ya. Jadi dulu saya seperti itu. Berawal dari artikel yang ditulis oleh dosen saya waktu itu, yang kita diskusi di kelas, waktu itu diskusinya gini, waktu itu ada isu gender. Jadi ada di bank, ketika ada women director di suatu bank itu, kok tingkat rapatnya kok lebih tinggi ya bagi para direktur laki-laki. Ya, jadi kalau ada direktur wanita, si direktur laki-lakinya itu jadi rajin rapat. Tapi kalau tidak ada direktur wanita, mereka sering bolos. Nah, itu kan menjadi suatu isu. Nah, akhirnya suatu artikel itu berkembang, teman-teman. Berkembang, apakah direktur wanita ini memberikan dampak positif bagi perusahaan dan sebagainya. Akhirnya banyak sekali yang menjelaskan terkait direktur wanita tersebut. Ya, berasal dari situ. Saya tertarik topik tersebut, lalu saya berpikir, gimana sih saya mengembangkan topik ini biar bisa publish di Q1. Awalnya saya juga nggak tahu, clueless banget gitu loh, nggak tahu gimana caranya. Tapi dari proses itu saya baca baca baca, iqra dan iqra gitulah ya. Jadi yang saya dapatkan sampai sekarang bisa publish di Q1 itu yang terpenting apa? Novelty. Reason design-nya harus oke gitu kan. Kita juga harus tahu riset tools ya. Kalau petani bisa apa namanya, bisa misal petani, kentang bisa mendapatkan kentang kalau bisa pakai tangan ya pasti pakai ada tools, ada cangkul dan sebagainya. Kita sebagai researcher juga ada tools-nya gitu kan nggih. Nah, writing skills. Nah, writing skills-nya ini juga kita bisa upgrade, hari demi hari gitu kan. Yang selanjutnya kita memahami pola. Nah, ini membantu banget kita bisa masuk ke, international publication. Kalau kita sudah tahu polanya, gitu kan. Yang selanjutnya adalah cumulative knowledge, artinya apa sih? Pengetahuan saya tuh sampai mana sih? Gitu kan. Sering merasa bahwa kita bodoh itu baik loh, gitu kan. Nah, jadi saya pada saat itu, saya sering sekali merasa, "Kok saya ini nggak tahu ya? Kok teori ini saya baru dengar ya? Aduh kok saya ini nggak mudeng ya?" Jadi dengan begitu kita ada drive, ada apa ya, ada dorongan untuk mencari tahu dan itu secara tidak langsung akan mendapatkan cumulative knowledge kita, pengetahuan kita akan berkembang, gitu nggih. Yang selanjutnya knowing the resource, artinya loh kita mau publikasi di, international publication, tapi resource-nya nggak tahu, saya mau baca apa, di mana sumbernya, kan nggak tahu. Ya kita nggak akan bisa ke sana. Jadi paling tidak kita cari tahu dulu resource-nya di mana, gitu kan nggih. Yang selanjutnya positive mindset dan never give up, intinya di situ. Saya bisa publish di Scopus Q1, waktu itu saya mindset-nya di situ. Lah, sekarang teman-teman pasti tahu yang namanya high risk dan high return. Waktu saya berpikir seperti itu, saya akan langsung submit ke Q1 aja langsung ya. Kenapa? Karena kalaupun turun, ya nggak akan jatuh banget gitu loh. Jadi kalau Q1 aja gagal, paling tidak saya bisa Q2, paling tidak saya bisa Q3. Tapi dari kegagalan itu pasti saya akan mendapatkan feedback. Komentar dari reviewer dan sebagainya yang bisa membangun atau memperbaiki artikel. Tapi alhamdulillah dengan
proses yang panjang dan memahami pola research tools yang baik, knowing the resource, dan akhirnya saya tidak mengalami reject. Ya, publikasi pertama saya alhamdulillah langsung, Scopus Q1. Oke, yang artikel lainnya masih dalam proses in review. Oke, yang selanjutnya teman, eee, yang pertama tadi apa sih yang penting banget agar kita bisa sukses untuk publish di, international publication gitu kan ya. Itu yang penting adalah novelty novelty dan novelty. Novelty itu apa sih? Novelty itu bisa jadi, daya jual itu nggih. Daya jual dari artikel itu sendiri, nilai jual dari artikel itu sendiri, yang meliputi apa saja, bisa jadi kebaruan. Apa sih yang baru? Gitu kan nggih. Keunikannya apa sih? Inovasinya apa sih? Atau originalnya apa yang mungkin belum ada sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan waktu itu saya mendengar kata novelty, lalu bagaimana cara saya mendapatkan novelty? Oke, kembali lagi, mungkin ini saya lebih ke share pengalaman saya bagaimana mendapatkannya. Mohon maaf ini untuk PPT-nya apakah sudah berubah? Sudah sudah, Oke, trik sepertinya 1. agak nge-lag gitu ya. Oke, trik satu. Waktu itu saya banyak merenung, teman-teman. Oke, banyak merenung, mempertanyakan pada diri saya sendiri. Bidang apa sih yang saya suka dan kuasai? Seberapa banyak teori yang saya ketahui? Saya sampai ngelis satu persatu. Oh, saya tahu ini, oh, saya tidak tahu ini, itu baru tahu gitu kan, Oke. Nah, semakin baca, oh bertambah, semakin baca bertambah seperti itu. Nah, sudah update-kah saya dengan isu terkini gitu kan? Kalau update dan tidak update, semua pertanyaan ini teman-teman tidak akan bisa menjawab tanpa membaca. Jadi kalau teman-teman sudah membaca, insya Allah teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi, pemikiran kita sendiri gitu kan. Sudah update-kah saya? Sudah banyakkah pengetahuan saya? Itu juga bisa dicek ketika kita banyak baca. Lalu apa yang harus saya baca? Nah, karena kita targetnya adalah publish di jurnal internasional, mungkin yang bereputasi ya, semoga bereputasi ya. Bereputasi itu yang gimana sih? Yang sudah terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Mungkin yang lainnya gitu nggih. Nah, selanjutnya teman-teman, kita baca karena tujuan kita kan ke sana. Nah, baca artikel pun harus sesuai dengan tujuan kita. Oke, saya sudah baca artikel kok, tapi yang dibaca adalah artikel, tidak terindeks, apa namanya, tidak bereputasi, artinya dia bukan artikel internasional, tidak terindeks, Sinta, dan tidak terindeks, misalkan Scopus. Jadi artikel biasa saja dan tidak bereputasi. Ya, itu tidak bisa membawa kita untuk sampai ke sana, jauh. Jadi kalau kita memang tujuannya adalah publish atau submit di jurnal yang memang bereputasi, bacaan kita juga harus di jurnal-jurnal bereputasi. Ini salah satu contoh artikel yang sebelah kanan ini ya, artikel yang saya baca dan ini menjadi titik poin kunci. Oh, artikel ini ternyata bisa saya kembangkan gitu. Saya mendapatkan artikel ini setelah saya membaca banyak artikel yang sudah bereputasi, yang sudah terindeks Scopus. Ya, ya jadi trik pertama kita harus banyak baca artikel, oke, kalau udah siap. Nah, selanjutnya ketahuilah teman-teman sumber artikel itu ada di mana saja gitu kan, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nilna, banyak sekali nggak ada persentasenya ya untuk, apa namanya, jurnal internasional yang bereputasi, 60%-nya itu kan agak mudah ditembus, gitu nggih. Nah, ini yang saya sampaikan di sini ya mayoritas sulit ditembus. Kenapa sulit? Ya memang oke. Nah, kita menulis itu juga butuh waktu. Kenapa? Karena kita tidak asal menulis. Tulisan yang kita tulis itu ada bobotnya di situ. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah menembus di ini Emerald Publishing. Yang paling sulit memang ini Elsevier dan sebagainya. Nah, jadi setiap jurnal ini mereka setiap publisher ini kan memiliki beberapa jurnal. Nah, itu pasti memiliki apa ya, ranking, dan itu bisa kita dapatkan bisa dilihat dari Simago yang paling mudah, kita carinya di Simago Journal Country and Rank. Nah, teman-teman materi ini kan sudah saya sampaikan ke
ini ya UMK, nanti mungkin teman-teman bisa minta saya sampaikan di sini ada link di Drive. Ini adalah daftar jurnal mana saja dia sudah terindeks Scopus berapa. Mungkin saya coba buka ya di sini ya, biar bisa jadi apakah muncul? Mohon maaf, Belum. apakah oh belum? Oh nggak muncul berarti. Oke ya, jadi kalau diklik nanti langsung masuk ke link drive-nya saya, di situ sudah ada misalkan Journal of Finance, itu sudah terindeks Q1, itu ada di UK misalkan, misalkan H-index-nya berapa dan sebagainya gitu kan guys, sudah teman-teman nanti bisa lihat di sini saja, oh saya mau target ke Journal of Corporate Governance misalkan di situ tinggal diklik aja, lihat apa namanya, scoop-nya. Cuman untuk lebih detailnya saya lanjutnya nanti dulu, biar cepat. Nah, selanjutnya di sini, trik 3 gunakan alat bantu. Ini saya menceritakan step by step yang saya lakukan, teman-teman. Jadi secara praktis, saya seperti itu, banyak baca, bacanya itu harus tahu dulu mana sumbernya, yang selanjutnya saya gunakan alat bantu. Yang pertama, ini membantu banget. Apa namanya, kerjasama antara Publish or Perish, Mendeley, dan Viewers. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang mungkin masih asing ini apa. Hanya saja teman-teman saya sampaikan bahwa software ini bisa di-download secara gratis di internet. Hanya ketik aja Publish or Perish download gitu aja otomatis sudah bisa download. Oke, selanjutnya bagaimana menggunakannya? Bisa di YouTube banyak sekali gitu kan, oke. Nah, Publish or Perish ini ya teman-teman bisa mencari artikel dengan sekali klik. Artinya kalau biasanya teman-teman nyari gitu ya, finance, teman-teman buka Journal of Finance, terus muncul isu sekian, di-scroll-scroll, oh ini nah itu kan kelamaan gitu kan ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buka Publish or Perish, teman-teman bisa based on Google Scholar atau based on Scopus. Kalau based on Scopus, nanti teman-teman harus mendapatkan APK-nya dulu, gitu nggih. Nah, tapi biasanya yang mudah pakai Google Scholar dulu. Misalkan keyword-nya di sini, saya tuliskan gender diversity and dividend gitu kan, ini artikel saya yang terpublish itu kan, ini dulu gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya, kursor saya terlihat ya atau tidak? Yun sewu, Ya. apakah kursor saya terlihat? Enggak, Ibu. Enggak, Bu Linda. Oh Belum tidak? kelihatan. Oh, Terlihat, terlihat. Terlihat tapi lah, oke. kita bisa gerak, Bu. Terlihat sekarang. Oke, sebentar. Ya. Sudah bisa, Oke, sudah saya bisa. pakai laser. Oke, nah, terlihat ya. Ya, Nah, terlihat. teman-teman bisa isikan apa sih topik yang sebenarnya teman-teman itu ingin kuasai atau ingin tulis gitu kan ya. Nah, saya waktu itu kan tertarik dengan isu gender diversity, women on top management misalkan ya. Apa namanya, manajer women, director women, CEO women gitu kan ya kata Niko. Nah, waktu itu saya ketikkan keyword gender and diversity and dividend. Nah, waktu itu muncullah ini bla 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 sekian. Nah, teman-teman juga bisa membatasi ya. Biasanya kalau misalkan kita mau submit ke international journal, teman-teman itu kan paling tidak 5 tahun belakang yang terbaru gitu kan, nggih. Lah kita tujuannya tuh apa sih? Mendebat artikel terbaru itu. Lah kalau misalkan kita acuannya adalah tahun 90 ya, untuk apa gitu kan, nggih, udah lama, old banget itu kan ya. Paling tidak perdebatan, nih contoh aja yang 2023 di sini banyak banget. Nah, kalau bisa kita mendebat dari yang di sini. Gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa membatasi tahunnya yang ada di sini, years. Apa kan misalkan 2023 sorry, dari tahun 2019 sampai 2023, misalkan di sini nanti tulis aja, maksimum artikel yang akan teman-teman misal dapatkan berapa nanti ditulis di sini. Ini kan saya tulis 1000, bisa jadi 200 sekian. Nah, dari sini ya, dari sini yang saya dapatkan itu, nanti teman-teman itu buka satu persatu, tinggal diklik aja nanti, di sini klik 2 kali, nanti akan langsung, me-reverse ke link artikel tersebut, gitu nggih. Nah, contoh di sini ada emerald, ada dan sebagainya. Nah, jadi yang emerald ini udah otomatis dia, jurnal internasional bereputasi. Tapi kalau kita basic-nya ada mencari dengan menggunakan source Google Scholar, teman-teman di situ kita harus pinter-pinter memilah. Artinya di situ ada artikel yang
tidak bereputasi muncul. Nah, di situ langsung di-cut, diilang-ilangkan. Ini bisa di-download nggih ini Save a Resort. Nah, jadi hasil download ini saya pilah-pilah. Oh, yang tidak bereputasi saya hapus, gitu. Oh, yang bereputasi saya klik download. Jadi nge-save yang oke, yang tidak oke langsung buang. Akhirnya saya mendapatkan dari misalkan 200 menjadi 50 contohnya. Dari 50 itu apakah sudah saya baca? Belum, itu hanya momen dulu, belum saya baca. Jadi dari 50 itu saya sudah pastikan bahwa itu dari jurnal, internasional bereputasi. Nah, sekarang tahap selanjutnya ada saya membaca 50. Waduh pusing Bu, baca 50 artikel bahasa Inggris bereputasi pula, itu kan pusing. Nah, jangan semuanya dibaca 50 dibaca full itu tidak. Jadi kita ada caranya juga. Ya, dari 50 itu kira-kira mana yang relate sama, apa yang ingin kita tuju, yaitu misalkan saya nih, gender diversity terhadap dividen, mana sih yang relate sama topik yang ingin saya teliti, kita bisa lihat di mana, di abstraknya terlebih dahulu. Kita baca abstraknya, conclusion-nya, di situ abstrak juga sudah merepresentasikan secara lengkap gitu kan, Nggih. Conclusion-nya juga bisa kita lihat di situ. Oh, relate nih, udah biarkan. Oh, kok tidak relate, hapus lagi. Nah, dari 50 kok sisa 30 misalkan. Nah, sisa 30 dan itu relate. Nah, kalau 30 itu oke sesuai dengan penelitian yang akan saya teliti topiknya. Udah download itu 30, masukkan ke Mendeley. Itu nggih, masukkan ke Mendeley semuanya. Ini harus di-download dulu. Nah, kalau sudah di-download, masukkan ke Mendeley, teman-teman tugas selanjutnya apa? Membaca satu persatu. Jadi, teman-teman itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa langsung use satu, my first publication yang saya lakukan seperti tahapnya. Nah, udah baca satu persatu, dari 30 itu saya baca secara full. Yaitu nyicil ya, nggak sekaligus satu hari langsung habis, tidak. Jadi, sekuatnya otak saya, gitu kan nggih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan novelty juga dari membaca itu. Wah, apa sih yang kurang? Kita bisa dapat jawaban dari ketika kita sudah membaca. Kita juga mendapatkan bantuan dari Post Viewer. Ini apa sih? Nah, ini tuh software, artinya ini software yang membantu kita untuk menganalisa bibliometrik. Ya, artinya teman-teman bisa terbantu, jejaring, eee, mungkin jejaring antar antar ini authors, antar penulis. Oh, jadi si Bu Nilna sudah terjaring sama Bu Linda, misalkan seperti itu. Artinya saya sudah pernah mengutipnya punya Bu Nilna dan sebagainya, terus pokoknya saling terkait. Oh, berarti tema ini sudah saling terkait sama penulis ini. Selanjutnya ini juga, oh ternyata topik ini sudah dikaitkan sama contoh di sini, oh form performance sudah dikaitkan sama geopolitik misalkan. Nah, biasanya kalau di Fast Viewer, lingkaran yang paling besar itu menunjukkan topik yang paling sering ditulis atau di-publish di situ. Hal yang kecil itu masih sangat sedikit yang dipegang gitulah, masih belum banyak yang menjamah ke situ. Nah, di sini juga kita lihat di sini ada perkembangan secara tahunnya gitu nggih, yang news di sini yang paling baru itu kan tahun 2022 ini apa yang kuning gitu kan, kok geopolitik tension dan sebagainya, geopolitik uncertainty ya kan, karena mungkin kemarin ada ada misalkan war, misalkan ada masalah kemarin yang di Ukraina dan sebagainya, makanya isu geopolitik ini bangkit lagi, ya kan, di situ. Nah, dari sini kita dapat apa teman-teman, dapat insight, eh, saya akan mendapatkan novelty di sini, gitu. Nah, selanjutnya dari 30 artikel yang tadi dibaca, jangan langsung udah baca ya udah gitu. Jadi saya baca sambil saya memetakan dengan menggunakan Excel, ini trik 4-nya. Mapping dengan Excel. Saya satu artikel misalkan, saya buka, judulnya adalah Does Sport Gender Diversity Increase Dividend Payout? Ini tahun 2019, penulisnya siapa, saya tulis. Publisher-nya siapa, Journal of Corporate Finance. Scopusnya berapa, Q1, dan variabelnya apa saja, saya tulis secara detail di sini. Dependennya ini, independennya ini, bla bla bla, sampelnya di mana, metodenya apa, temuan utamanya apa, kalau bisa ditambah suggestion-nya apa, gitu kan ya. Nah,
teman-teman dengan kita me-mapping di sini, kita bisa ini sangat membantu saya waktu itu untuk apa sih, menentukan novelty. Oh, ternyata dari 30 artikel kan saya hanya contoh aja tadi kan waktu saya baca kan lebih dari 30 gitu kan ya. Dari 30 artikel yang saya baca ternyata penelitiannya ada di mana negara maju, itu ya kesimpulan yang saya dapatkan waktu itu. Australia, Jerman, dan sebagainya gitu kan ya, mereka penelitiannya di negara maju. Mana sih yang meneliti di Indonesia? Kok nggak ada gitu kan ya. Nah, saya kok dapat cuma satu gitu kan ya, dari sekian banyak artikel yang relate dengan topik ini gitu kan ya. Nah, dengan begitu saya oke, saya mendapatkan satu poin yang akan saya jadikan kekuatan artikel saya, yaitu secara, apa namanya, secara sampel ya, secara kontekstual, penelitian yang ada itu meneliti di negara-negara yang sudah maju. Mereka tidak meneliti di negara yang masih berkembang kayak di Indonesia, kayak di misalkan Filipina, Thailand, di mana negara itu tuh terkait isu gender mereka masih, apa ya, masih masih ada pikiran bahwa wanita itu di rumah ngomong anak, masak, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Makanya konflik di kantor itu akan semakin tinggi. Nah, maksudnya mindset-nya seperti itu, Mas Ian. Tapi kalau misalnya di negara maju, itu kan kayak di Amerika dan sebagainya, mereka sudah menerapkan gender quote. Artinya apa? Mereka sudah ada undang-undang bahwa paling tidak 30% direktur di suatu perusahaan itu harus wanita. Nah, di mana di negara kita belum ada. Nah, ketika kita meneliti itu dan hasilnya kok kira-kira bagus, nah itu bisa jadi potensi kita memberikan, policy ke negara tersebut, gitu kan, guys. Nah, ini juga sebagai kebaruan juga, gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, dari Excel ini kita bisa terbantu juga nanti mau submit di mana. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nilna dan oke banget. Nah, tapi ini cara saya adalah dengan saya lihat di sini ada publisher ya, saya tulis di sini. Publisher, oh Journal of Corporate Finance, oh jurnal ini, oh ini sudah Q1, dan ternyata ini kan saya baru nyontohin satu dan dari misalkan 60 mapping, kok saya nulis corporate finance kok banyak ya yang bahas tentang ini, gitu kan ya. Bahas tentang isu board gender diversity itu kebanyakan masuk di Journal of Corporate Finance. Nah, itu kan menjadi peluang kita, oh ternyata jurnal ini emang scoop-nya di situ, emang bahas ini. Artinya kalau kita submit ke situ, kita sudah tepat. Yang nggak tepat itu apa? Yang nggak tepat itu topik kita isunya adalah gender diversity, kita masuknya ke jurnal matematika, itu kan nggak tepat, gitu kan nggih. Nah, saya juga mendapatkan pelajaran lagi, gitu kan nggih. Yang pertama ini saya submit berdasarkan dari ini ya, dari, "Oh ini banyak nih, Journal of Finance yang bahas tentang ini." Tapi artikel selanjutnya ini saya submit di Journal of Equality and Diversity. Nah, secara scope saya lihat di, apa namanya, saya lihat di Simago, Jurnal and Rank, skopnya masuk teman-teman. Akan tetapi, teman-teman juga hati-hati, ini saya sharing pengalaman saja, hati-hati, jurnal tersebut itu rata-rata artikelnya bagaimana? Apakah penelitiannya, topiknya emang tentang apa, women inclusion ya, tentang, gender equality ya, tetapi desain penelitiannya dan lain sebagainya, apakah itu seragam? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa riset itu ada beberapa tipe ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, dan kuantitatif pun di sini ada 2 tipe lagi yang saya pahami ya. Ada yang emang emang dia mazhabnya bukan mazhab sih, lebih ke dia itu ke behavioral, yaitu keperilakuan, ada yang ke archival. Keperilakuan tuh contohnya apa? Yaitu data kita dapat dari data primer, misalkan tentang, eee, perilaku manusia dalam mengambil keputusan, misalkan investasi atau dalam mengambil keputusan dalam shopping dan sebagainya, itu kan perilaku ya. Tapi yang archival itu contohnya apa? Nah, saya kan bergerak di bidang archival di sini. Nah, contohnya adalah data-data sekunder, ya.
Nah, ini banyak sekali digunakan oleh misalkan Bu Sri Mulyani, itu kan archival evidence itu kan nggih. Nah, untuk OJK BI, nah itu kan lebih ke archival untuk mendapatkan policy dengan data sekunder yang sudah ada di situ, itu kan nggih. Nah, di sini, ketika saya submit ke Journal of Corporate Governance, mereka memang mayoritas riset-riset yang archival. Makanya waktu itu saya submit kok 2 bulan cepet langsung dapat respon, "Oh, saya dapat review." Itu kan ya. Nah, setelah saya pahami, kok saya submit di Gender Equality and Diversity itu lama banget gitu kan ya. Nah, ternyata memang di sana artikel-artikelnya beragam. Jadi ada yang archival, ada yang behavioral, ada yang apa namanya, kualitatif, ada yang bermain eksperimental, dan ada yang dari psikologi, ada yang dari mana itu, dari pokoknya mereka beragam ya. Jadi untuk mendapatkan reviewer itu agak sulit karena saya sudah 4 kali gonta-ganti reviewer, saya cek di apa tuh namanya, di OJS-nya mereka udah reviewer selection, udah waiting, assignment, tiba-tiba selection lagi. Ya mungkin karena memang kesulitan untuk mencari reviewer yang tepat dengan artikel kita. Gitu, dengan artikel desain penelitian yang sama dengan kita, itu agak kesulitan. Nah, jadi peer review dari jurnal bereputasi itu sebenarnya dapat reviewernya dari mana sih? Contohnya peer review-nya dia akan mendapatkan dari misalkan penulis yang pernah submit di situ, dengan topik yang sesuai, gitu nggih. Maka dari itu saya pernah ditawari untuk menjadi peer review 2 kali di corporate governance, gitu. Apa yang mereka nilai, itu nggih ya saya sharing karena saya sudah melakukan peer review tersebut, yang mereka nilai yang pertama kali muncul adalah originality, yaitu novelty. Apakah ada kebaruan dan lain sebagainya? Apakah penelitian ini layak atau tidak? Nah, novelty is the first apa ya, apa nilai jual suatu artikel itu. Yang selanjutnya adalah itu relationship to the literature. Apakah penelitian ini itu berkaitan dengan literatur yang terbaru dan sebagainya, apakah bisa mengembangkan literatur yang baru, yang baik dan sebagainya gitu kan. Intinya, kaitannya sama literatur-literatur yang ada gitu kan ya. Yang selanjutnya adalah metodologi, apakah sudah appropriate, sudah tepat, apakah ada kebaruan yang baik gitu kan tentang metodologi, itu kan konsep yang oke, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang hasil. Apakah si penulis itu menjelaskan secara rinci hasil yang ditulisnya? Kan banyak penelitian, artikel-artikel ya yang mungkin teman-teman dapatkan di internet aja, tapi tidak terindeks. Misalnya tidak terindeks Sinta, tidak terindeks Scopus atau jurnal internasional yang bereputasi, misalkan seperti itu. Banyak penelitian yang cuma menulis bahwa X berpengaruh terhadap Y titik. Bahwa penelitian di artikel bereputasi tidak berhenti di situ. Jadi ada konsekuensinya. Apa sih yang kita teliti kalau X berpengaruh terhadap Y, so what gitu loh. Jadi kenapa? Bagaimana? Dan mengapa? Mengapa itu akan selalu muncul gitu loh. Why, and why. Dan kita tugasnya adalah menjelaskan di situ. Kaitannya sama teori, kaitannya sama isu terkini, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah implikasi dan kontribusinya. Yang terakhir adalah quality of ini ya, of writing, ya jadi lebih kepada bahasanya, tata bahasanya, apa bahasanya bisa dibaca dengan jelas, apakah perlu proofreading dan tidak, dan sebagainya. Itu yang terakhir. Oke, saya balik lagi ke sini mapping-nya. Ini teman-teman harus sederhana, misalkan dalam 1 hari baca 1 artikel aja udah good. Dulu saya ngeluh-ngeluh waktu S2, "Aduh baca 1 aja lama banget," gitu kan, kayak 1 lama banget itu, karena bahasanya bahasa Inggris dan masih awam, ya kan dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dalam 1 hari mau 10 artikel, itu it's okay, cepet banget gitu kan ya. Awal-awal saya masih jadi mahasiswa bacanya bantuan Google School bukan Google School, Google Translate.
nggak masalah, tapi kita juga perlu hati-hati bahwa Google Translate itu juga kadang translate-nya ngawur gitu kan nggih. Nah, teman-teman makanya cobalah dulu, mulailah dulu mapping satu, oh dapet, oh besok 2, oh nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita akan terbantu. Nah, misalkan masih semester 2, oh nggak apa mulai dari semester 2, artinya nanti sebelum lulus sudah publish, kan keren gitu kan. Nah lanjut, yang trik selanjutnya adalah memahami pola artikel. Nah, setelah saya baca teman-teman, dari sekian puluh artikel yang sudah saya baca dan sudah mapping di Excel seperti ini, akhirnya saya mendapatkan pola. Ya, mendapatkan pola, oh ternyata artikel-artikel yang sudah publish di, jurnal bereputasi, ternyata pola misal metodologinya ada seperti ini, dia tidak hanya menggunakan satu metode, dia menggunakan berbagai metode, ya. Yang selanjutnya, ternyata dia menggunakan, variabel ini, gitu kan ya, oh ternyata saya bisa memberikan novelty di sini, gitu kan ya, polanya di sini. Nah, saya mendapatkan jadi kan artikel itu jurnal kan macam-macam tadi ada Emerald, Elsevier, ada, Taylor and Francis kan macam-macam nggih. Nah, mereka memiliki pola yang masing-masing, mereka mempunyai pola masing-masing. Contohnya ini yang sebelah kiri itu artikel saya, itu saya publish di Emerald dan sebelah kanan itu dari Elsevier, gitu nggih. Nah, dari Emerald itu pola abstraknya lebih enak, jadi dia di heading satu per satu. Tapi kalau misalkan di Elsevier tidak, dia cenderungnya lebih to the point banget gitu nggih, "Saya lapar," udah kayak gitu. Nah, tapi ya emang to the point gitu loh, itu value yang akan mereka sampaikan. Contohnya, "This paper examine the effect of gender diversity on film performance," ya itu tujuan dia di sini. Nah, we dokumen a positif. Nah, ini kan hasilnya. Nah, juga hasilnya, ini hasilnya juga gitu kan. Nah, ini artinya dia akan mengkonklusinya secara singkat di sini. Dan ini juga memberikan contribution di mana policy dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di Emerald, ya, dia sudah pasti seperti ini. Ada template-nya, ya purpose tujuannya apa, di sini ditulis, desainnya apa, ya kita ikuti aja. Makanya saya lebih enak baca dari Emerald, karena udah ada template-template-nya itu. Oh, saya hanya butuh bagian finding-nya aja kok, ya udah baca finding aja, kayak gitu kan ya. Nah, finding-nya adalah ini, originality value-nya adalah novelty yang kita tawarkan, gitu kan ya. Waktu saya menawarkan ya secara kontekstual memang di negara berkembang yang belum ada, maksudnya sudah ada tapi belum banyak ya, perlu dikembangkan, perlu didukung, yang sudah didukung perlu di-bed gitu kan nggih. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya secara praktikal ini juga apakah penelitian saya akan memberikan, contribution atau tidak? Nah, ternyata kalau hasilnya kok oke, pengaruh gender diversity terhadap performance misalkan di Indonesia atau negara berkembang kok oke, artinya ini juga menjadi, apa ya, suggestion untuk pemerintah ya, untuk, misalkan, memberikan gender quote. Saat ini kan yang ada hanya di Indonesia ya khususnya, itu gender quote kan yang ada hanya di politik. Ya, di politik waktu itu sudah diterapkan gender quote sebesar 30% ya. Tapi untuk di perusahaan-perusahaan, sejauh ini saya baca belum ada kecuali di Malaysia, gitu nggih. Nah, oke lanjutnya, ini kita bahas terkait introduction. Mayoritas pendahuluan pada artikel itu ada polanya teman-teman. Nah, saya sampaikan di sini karena saya menemukannya gitu kan, menemukan pola dari berbagai artikel yang sudah saya baca. Nah, pola dari introduction ini dari jurnal Emerald, Elsevier, dari jurnal Taylor and Francis, Millay dan sebagainya itu polanya hampir sama kalau introduction. Dimulai dari apa? Dari fenomena, isu, gitu kan nggih. Tadi udah disampaikan Bu Nilna juga, cuman lebih remind lagi bahwa dimulai dari fenomena, isu, bahwa ini contohnya yang sebelah kiri saya itu adalah artikel saya ya, contohnya saya mulai dari fenomena. Fenomena bahwa sekarang ada isu gender.
di kalangan director yang akan memberikan pengaruh pada corporate decision. Decision itu apa? Misalkan merger, misalkan ada pembagian dividen, misalkan ada akuisisi, misalkan seperti itu kan di apa pengambilan keputusan. Biasanya kan kalau misalkan direktur-direktur di Indonesia kan mayoritas laki-laki gitu kan, Ge. Nah, sekarang kalau yang memutuskan perempuan gimana? Gitu kan, Ge. Nah, itu kan suatu fenomena bahwa di negara-negara maju itu kan sudah ada gender quote-nya. Mereka sudah diwajibkan harus ada wanita loh yang masuk ke direktur. Kalau kita kan belum, kan ya. Nah, Maaf, maka dari itu 10 menit lagi nih maksimal. oke siap. Oke, Iya. selanjutnya saya lanjutin aja. Oke, kok nggak nganu ya, nggak berubah ya? Apakah sudah berubah teman apa, saudara-saudara, Belum masih teman-teman? fenomena. Belum ya? Oke, Sudah. kedua. Oke, setelah fenomena, kedua kita harus menuliskan gap di situ. Nah, ini bagian dari novelty kita, gitu kan, nilai jual kita di sini, ya. Nah, gap itu kan macam-macam. Yang paling mudah adalah empirical gap, bahwa si X menemukan pengaruhnya positif, si Y menemukan pengaruhnya negatif. Ternyata gap itu tidak hanya itu. Kita bisa mendapatkan theoretical gap, bahwa topik ini ada yang menjelaskan dengan menggunakan misalkan agensi teori, tapi yang sana menerangkan pakai result based view. Ya kan, contohnya aja theoretical gap. Nah, metodologi gap juga ada. Ya, praktikal, konseptual. Konseptual contohnya kayak tadi, yang diteliti di negara maju sudah banyak, tapi negara berkembang belum ada. Yang terakhir, kita juga harus tulis tujuan kita, ya di sini ya. Saya tuliskan tujuannya tuh apa di penelitian ini. Oke, yang selanjutnya, yaitu merangkum hasil. Merangkum hasil. Jadi, di introduction juga kita sudah harus merangkum hasilnya, karena reviewer kan juga baca dari introduction itu kan, ya. Kalau di situ tidak dirangkum, hasilnya mana sih, apa sih, cuman fenomena tok, ya udah langsung langsung aja dicek gitu kan, ya. Paling tidak hasilnya, oh ini. Nah, kalau sudah ada rangkuman hasilnya, kira-kira kontribusinya apa sih? Yang menjadi novelty-nya kita apa sih? Saya tulis di sini. Ini pola saya dapatkan dari berbagai jurnal yang sudah saya baca. Polanya kebanyakan seperti ini. Dan karena waktunya sebentar, nah saya langsung saja ya agak ngebut dikit. Jadi untuk menuliskan literatur review tadi secara teoritis, secara praktis sudah dijelaskan oleh Bu Nilna, hanya saja ini secara praktisnya saja kita sering salah. Kalau kita nulis, pengembangan hipotesis, kita sering-seringnya clipping. Maksud clipping apa sih? Yaitu penelitian Linda dimasukkan, jedret itu kan misalkan di sini tempel, penelitian Bu Nilna ditempel, penelitian Bu Farida ditempel, misalnya seperti itu. Sudah tempel-tempel-tempel aja, langsung ada hipotesisnya di sini. Itu salah gitu nggih. Nah, yang benar bagaimana gitu kan nggih. Yang benar teman-teman dalam, membangun hipotesis itu ya juga ada ceritanya, ada logikanya yang mendasari gitu kan ya, ada logika, ada benang merahnya di situ. Kayak tidak hanya asal tempel, terus ada dasar teorinya mungkin di situ, ada previous research-nya bagaimana, eee, misalkan di sini ya, saya tuliskan, oke, nih, kita harus berargumentasi di sana, tidak hanya asal tempel, dan argumentasi kita juga harus nyambung dari kalimat yang pertama kita tulis sampai akhir kita mempropos suatu hipotesis, gitu kan nggih. Nah, jadi sama halnya logikanya gini, dalam dalam misalkan hubungan suatu suami istri gitu kan nggih, anaknya ngomong, "Pak, Ibu cemberut," gitu kan nggih, anak satunya, "Pak, Ibu nangis," gitu kan nggih. Terus tiba-tiba hipotesisnya hipotesisnya adalah ibu butuh uang. Nah, belum tentu ibu butuh uang gitu kan nggih. Nah, jadi kita harus berargumentasi dulu. Kira-kira ibu itu menangis dan cemberut kenapa? Jangan-jangan kurang perhatian dan sebagainya. Kita harus berargumentasi di sini sesuai dengan misalkan, isu-isu yang ada. Kira-kira gimana, kenapa sih
teorinya apa sih, dan diargumentasikan secara detail dan berkesinambungan dari awal sampai akhir. Ini hal yang paling sulit saya akui, gitu kan ya, karena butuh waktu yang lama untuk berpikir seperti itu. Oke, yang selanjutnya gunakan metode yang sesuai. Yang terpenting di sini adalah metode itu dinamis dan bergantung pada tujuan hipotesis, gitu nggih. Jangan memaksakan, "Wah, saya mau mix method," tapi kita nggak tahu mau neliti topik apa gitu kan, saya memaksakan suatu metode, tapi topik apa yang akan kita, teliti, nah di situ kira-kira metode yang appropriate itu apa, gitu. Dan jangan lupa penelitian di jurnal reputasi mereka kebanyakan ya, mayoritas ya, dan saya temui hampir semua artikel yang saya baca, mereka menggunakan robustness test dan endogeneity issue di-address di artikel itu. Apa itu robustness test? Robustness test itu, dalam artiannya adalah quality assurance gitu kan, artinya ketahanan. Kalau kita sudah menguji variabel X terhadap Y dengan metode misalkan regresi menggunakan OLS, di situ hasilnya kok positif, coba kita, eee, uji lagi dengan metode lain misalkan, fixed effects, GMM, dan sebagainya itu kan di metode saya seperti itu ya, kok hasilnya sama, berarti robust, gitu kan ya. Oke, coba kita uji dengan menggunakan pengukuran yang lain, kok hasilnya oke tetap sama, berarti robust, kok salah berarti mesti ada isu-isu endogenitas di situ. Isu endogenitas itu apa? Yaitu misalkan hal-hal yang membuat penelitian kita bias, gitu kan ya. Contohnya adalah mungkin variabelnya limited gitu kan ya, atau mungkin, eee, terkait dengan error term dan sebagainya. Lah, biasanya misalkan ada yang ngomong, biasanya itu ada di artikel-artikel archival atau keuangan, tidak. Di penelitian-penelitian keperilakuan juga sudah menggunakan, isu endogenitas ini di dalam artikel tersebut, ya. Salah satu yang saya baca itu ada artikel penulis keduanya, Prof. Heer, itu sudah menemukan langkah-langkah terkait mengadres isu endogenitas dengan menggunakan SAMPLS, itu sudah ada. Nah, oke, ini saya percepat saja karena sudah. Nah, result and discussions, di situ teman-teman jangan hanya menuliskan bahwa X berpengaruh terhadap Y yang tadi saya bilang, tapi kita juga harus bahas secara detail implikasi dari hasil tersebut. So what kalau X berpengaruh terhadap Y? So what? So why? Dan bagaimana gitu. Jadi why harus kita jawab gitu kan ya. Nah, konfirmasi dengan teori atau relate artikel, relate literatur gitu ya harus konfirmasi terhadap hal itu. Oke. Nah, jangan lupa tuliskan kontribusi dan novelty sebagai penekanannya ya, kontribusinya ya, kontribusi penelitian sebagai penekanan novelty kita. Ya, apa saja sih kontribusi kita? Tulis saja the first, the second, the third gitu. Ini lebih enak dibaca reviewer. Jadi kalau saya baca artikel, oh ada ini, oke berarti oke, dah enak dibaca. Kalau nggak ada ya wis apa sih ki? Artikel ngopo sih gitu kan. Jadi yang selanjutnya adalah memilah jurnal untuk submit dan sesuai dengan scope. Yang tadi sudah saya singgung di awal dan juga sudah disampaikan juga oleh Bu Nilna gitu kan nggih. Jangan sampai kita salah jurnal, oke? Sesuaikan dengan scope. Yang tadi saya sudah sampaikan juga trik yang saya lakukan dari mapping itu, oh kira-kira masuknya di mana, saya cari di situ. Lalu saya masuk ke SJR tadi, Simago, saya lihat scope, oh scope-nya kok masuk, ya udah masukin aja di situ. Dan jangan lupa citasi jurnal yang kita akan submit. Misalkan kita submit di jurnal Corporate of Finance, kita citasi jurnal dari situ minimal berapa gitu kan. Kemarin dari corporate governance minimal 15. Jadi, jurnal juga ada mensyaratkan itu dan tidak gitu kan ya. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya, semoga sharing ini bermanfaat dan menjadikan teman-teman semua bisa menembus, jurnal internasional bereputasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,